Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر
ولا يريد بكم العسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah atau memberi makan seseorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan antara yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah
atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan juga keberkahan, sehingga pada hari ini dan tahun ini kita bisa kembali berjumpa pada program Gema Ramadan 1447 Hijriah, semangat menggali hikmah dan menebar berkah di bulan suci. Alhamdulillah, di sini saya Muhammad Kamil Syabani senang sekali bisa membersamai dan menemani sanak kominfo semua dalam program Gema Ramadan. Dan tentunya pada pertemuan kita akan membahas berbagai macam topik dan materi yang penuh akan hikmah. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan bintang tamu dan narasumber, yaitu Ustadz Haji Muhammad Zailani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan Ustadz, Amin, amin, sehingga semangat menjalani ibadah puasa dan mencapai hari kemenangan di Hari Raya Idul Fitri. Amin. Dan tema kita hari ini tepat sekali Ustadz, karena bertepatan dengan hari pertama bulan Ramadan, yaitu adalah keutamaan bulan Ramadan dan puasa. Tentunya ini merupakan materi yang sangat menarik untuk kita bahas Ustadz, karena sehingga kegiatan dan amal ibadah kita di bulan Ramadan tidak hanya mendapatkan lapar, haus, dan dahaga, tetapi juga mendapatkan pahala dan juga keberkahan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ulun persilahkan kepada Ustadz Muhammad Zailani untuk menyampaikan materi kita pada hari ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi syahri Ramadan bi taqsiril siyami wal qiyam wa ja'ala sawaba man fa'ala dzalika takfirati wal asam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh afdalu man shalla wa hajja wa zakka wa sam wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in misbahuz zalam wa qa'adatil a'lam amma ba' wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صدق الله العظيم Sadaqallah Nabiyul Karim wa nahnu dzalika minasyahidin. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai pada sore ini kita tetap diberikan oleh Allah kesehatan jasmani dan rohani, ditetapkan iman dan Islam, dan senantiasa selalu diberi rahmat, taufik dan hidayah, yang mana pada sore ini kita diberikan oleh Allah awal-awal daripada bulan suci Ramadan. Bahwasanya bulan suci Ramadan ini Allah memberikan kelebihan luar biasa bagi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syahrul Ramadan syahrul ummati." Bulan suci Ramadan adalah bulan para umatku. Sebagaimana bulan suci Ramadan disebut pula dengan sebutan Syahrul Siyam wa Syahrul Quran. Bulan suci Ramadan disebut dengan sebutan bulannya puasa dan bulannya Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya wallahu alam, bulan suci Ramadan diturunkan padanya Al-Quranul Karim sebagai petunjuk
dan membezakan, menjelaskan bagi petunjuk yang mana hak dan yang mana yang batil. Jadi bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang diagungkan, ditazim, dibesarkan oleh Allah kepada Rasulnya untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW selama 11 bulan daripada bulan yang lainnya. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah melebihkan bulan suci Ramadan dengan sabda beliau, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan nar." Barang siapa senang, gembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan batang tubuhnya di azab neraka jahanam. Maka itu kita kaum muslimin dan muslimat, umatnya baginda Rasulullah, merasa bersyukur, merasa gembira, farhan hati kita dengan pada hari ini kita didatangkan di awal-awal bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan segala amal ibadah selama bulan suci Ramadan ini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis beliau, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan," apabila adalah awal-awal pada bulan suci Ramadan, "Futihat abwabul jinan kullaha," dibukakan semua pintu-pintu surga satu bulan penuh. "Falam yuklak minha babun fi syahri kulliha," dan tidak ditutup daripada pintu-pintu surga pada bulan suci Ramadan ini. "Wa uqlikat abwabun nirani kullaha," dan ditutup oleh Allah semua pintu-pintu neraka jahanam. "Falam yuftah minha babun fi syahri kullihi," dan tidak dibukakan segala pintu-pintu neraka jahanam pada bulan suci Ramadan ini. Amarallahu ta'ala munadiyan yunadi, dan memerintahkan oleh Allah Ta'ala memanggil bagi umatnya Rasulullah, "Ya talibal khairi akbil, ya bagiyan syarri aqsir." Wahai orang yang suka menuntut kebaikan, terimalah oleh kamu. Wahai orang yang suka berbuat kemaksiatan, segala kemungkaran, stop pada bulan suci Ramadan, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa yaqulu hal min mustaghfirin fayughfaralah. Kemudian mengata Allah Subhanahu wa taala, adakah orang yang meminta ampun kepadaku, maka aku ampuni segala dosanya. Hal min sa'ilin fayu'ta su'alah. Adakah orang yang meminta, memohon kepadaku, maka akan kukabulkan pintanya tersebut. Hal min taibin fayutaba alaihi. Adakah orang yang bertaubat kepadaku, maka aku terima taubat atasnya. Falam yazal kadzalika ila impijari subhi. Maka yang demikian ini senantiasa Allah memanggil kita sampai terbit matahari fajar waktu salat subuh. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Kemudian di bulan suci Ramadan ini kita banyak melakukan segala amal-amal ibadah. Sebab bulan suci Ramadan ini diberikan untuk Allah kepada umatnya Rasulullah supaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah, "Ja'alallahu ta'ala siyamahu faridah wa qiyama lailihi faridah bima siwa wa man adda faridah kaman adda sab'ina faridah bima siwahu wa man adda faridah ka'adda sab'ina faridatan bima siwahu." Barang siapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita berpuasa di bulan suci Ramadan dan mengerjakan amal ibadah di malamnya yang disebut tatawu'an adalah ibadah sunnah. Barang siapa melaksanakan ibadah
di malam hari daripada malam suci Ramadan, atau di siang hari pada suci Ramadan daripada kebaikan, maka seakan-akan dia melakukan pahalanya sama dengan pahala kefarduan. Dan barang siapa mengerjakan satu kefarduan siang maupun malam, maka seakan-akan pahalanya sama dengan beribadah 70 kefarduan. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu selama bulan suci Ramadan ini kita selalu mengharap kepada Allah taufik hidayah supaya dapat menggunakan waktu yang sesingkat ini, yang semasa ini untuk memperbanyak amal ibadah kita. Sebab baginda Rasulullah menyebutkan pula bulan suci Ramadan syahrul ibadah wa syahrul maghfirah wa syahrul barakah. Bulan suci Ramadan disebut bulannya ibadah, disebut bulannya barakah, disebut bulannya keampunan. Ibadah di bulan suci Ramadan diperintahkan oleh Allah untuk kita semua memperbanyak apapun juga yang namanya ibadah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis beliau, "Man shama Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara." Barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan imanan, percaya ini perintah Allah, wahtisaban, menuntut, meminta, mengharap hanya kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dia ampuni segala dosa-dosa kita yang terdahulu, wa ma ta'akhkhara, dan dosa-dosa yang telah lewat. Maka itu lakukanlah ibadah puasa. Jangan sekali kita meninggalkan ibadah-ibadah puasa tersebut, sebab ini adalah kesempurnaan rukun iman kita, yakni puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, memperbanyak amal ibadah sunnah di malam harinya atau di siang harinya. Sabda baginda Rasul, "Man qama fi Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara." Barang siapa melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, di malam suci Ramadan, diampuni oleh Allah Ta'ala dosa-dosa kita yang terdahulu dan dosa-dosa kita yang akan datang. Ulama berpendapat, wal muradu bil qiyami fil laili Ramadan salatut tarawih. Ijma' ulama bahwasanya melaksanakan ibadah di malam suci Ramadan adalah salat tarawih. Masalah tarawih, ada yang mengerjakan 23 bersama witir, ada yang mengerjakan 11 bersama witir, itu tidak jadi masalah. Yang penting kita melakukan ibadah salat tarawih dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, "Inna fi jannati samaniyatu abwabin, babun yusamma Arayyan, la yadkhuluhu illa shaimun." Baginda Rasulullah memuliakan, menta'zim bahwasanya surga itu ada 8 pintu. Salah satu pintu diberi nama Rayyan. Tidak akan masuk ke surga yang namanya Rayyan melainkan orang yang berpuasa. Maka itu puasa yang kita kerjakan salah satu alamat bagi kita akan dimasukkan ke dalam surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selama kita berpuasa mulai terbit fajar hingga akhir fajar, dosa-dosa kita selalu dipintakan oleh Allah keampunan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Mudah-mudahan dengan barakah ini, bulan suci Ramadan ini, dengan waktu yang singkat ini bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah
supaya kita dapat mengisi di bulan suci Ramadan, berpuasa di siang hari, beribadah di waktu malam sampai akhir daripada bulan suci Ramadan. Akhirul kalam, ampun dan maaf hilaf dan salah apa yang saya sampaikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz sudah memberikan penjelasan tentang materi kita pada hari ini, yaitu keutamaan bulan Ramadan dan puasa. Amin. Jadi dapat kita simpulkan dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Zailani, kita bisa menarik satu benang merah bahwa Ramadan merupakan momen terbaik untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ketakwaan melalui ibadah puasa yang dijalani dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Namun demikian Ustadz, untuk memperlengkap pertemuan kita pada hari ini, Ulun akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ustadz. Izin Ustadz, untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan agar benar-benar bisa membentuk pribadi yang bertakwa sesuai tujuan puasa, yaitu la'allakum tattaqun. Bismillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, memang tujuan makna daripada saum ini adalah la'allakum tattaqun, supaya menjadi kita ini orang yang bertakwa kepada Allah. Sebab dengan sifat takwa itulah orang itu menjadi mulia di sisi Allah. Akramakum indallahi askakum. Nah, salah satu ibadah kita yang membuat menghasilkan takwa kepada Allah adalah saum, yang namanya berpuasa. Maka itu yang namanya puasa ini sangat kita utamakan zahiran wal batinan. Sebagaimana kaidah saum itu adalah bahwa imsakun an mufattirati syahwati wal batni wal faraji min tulu'il fajri al sadiq ila tahqiqi ghurubi syamsi wa biniyatin. Bahwasanya puasa itu adalah menahan kita daripada segala yang membatalkan. Apapun puasa kita jaga daripada yang membatalkan, makan dan minum apapun juga. Itu satu. Yang kedua, kita menjaga pula hati kita, kelakuan kita, anggota yang tujuh ini daripada segala kemaksiatan. Namanya menjaga anggota tujuh, mata, telinga, mulut, tangan, kaki, dan kemaluan kita. Dijaga, jangan sampai mengerjakan puasa tersebut batal pada batiniyahnya. Sedangkan walaupun kita berpuasa di siang hari, tapi masih melakukan hal-hal yang demikian, kemungkinan puasanya sah di sisi Allah, tapi tidak membawakan hasil pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, dan puasanya pun tidak memberi bekas. Imamul Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan berpuasa ini ada 3, kata Imam Ghazali. Salah satunya shaumul khas, puasanya orang khas. Puasanya khas ini adalah beliau menahan daripada segala yang membatalkan puasa, satu. Yang kedua, beliau menjaga daripada syahwatnya, daripada segala kemaksiatan dipelihara oleh beliau. Itu puasa khas. Ini yang bisa menimbulkan, membangkitkan ketakwaan kita kepada Allah. Itu satu. Ada puasa namanya shaumul awam, puasanya orang awam. Orang awam ini puasanya beliau hanya menjaga kewajiban, tidak makan, tidak minum, tidak memasukkan benda yang membatalkan, itu saja. Tapi mereka tidak menjaga keadaan puasa, matanya masih memandang sesuatu yang dimurkai Allah, telinganya mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah, lidahnya suka ghibah, berdusta dan sebagainya. Kemudian tangan, kakinya, kemaluannya digunakan untuk kemaksiatan. Ini tidak dia kerjakan. Maka ini disebut puasanya orang awam. Ini yang kemungkinan dia melaksanakan puasanya, dahaganya, laparnya hanya dia dapat, tapi pahala sama sekali tidak akan dia dapat. Ini masalahnya. Puasa yang ketiga, nah ini yang kita harapkan.
supaya kita membawa hasil la'allakum tattaqun. Sebab puasa ini pasti membawa kita kepada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini adalah beliau ini menjaga daripada segala membatalkan puasa. Yang kedua, menjaga anggota tubuhnya tidak melakukan segala kemungkaran, kemaksiatan, dan menahan hawa nafsunya, jangan berlebihan dan kemubaziran. Yang ketiga, hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah taala yang memberi kemampuan kepada dia menahan puasa dan minum, menahan segala anggota tubuh kemaksiatan, itu minallah, itu yang dia tidak dijaga. Jadi hatinya sekejap mata pun hatinya tidak lupa nikmat atau rahmat Allah yang dia pandang, supaya menimbulkan puasa yang berkualitas, yang menimbulkan takwa kepada Allah. Setelah itu kita akan kembali fitrah yang suci kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hasilnya puasa tersebut la'allakum tattaqun, menahan daripada segala kemaksiatan, syahwat zahiran wal batinan. Mudah-mudahan barakah. Amin. Masya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz. Jadi seperti yang Ustaz jelaskan tadi, bahwa memang tidak ada tujuan lain daripada kita menjalankan ibadah puasa, yaitu untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat ketakwaan kita meningkat, maka niscaya segala perbuatan buruk, kemudian kemaksiatan tentunya akan terhindar juga dari pribadi kita, Ustaz. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Mudah-mudahan barakah. Kita lanjut ke pertanyaan kedua Ustaz. Bagaimana hukum bagi orang yang sedang sakit atau menjalani pengobatan saat berpuasa, terutama jika harus menggunakan alat medis seperti infus, Ustaz? Nah, ini bagaimana hukumnya, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Ulama berpendapat bahwasanya orang yang sakit dalam kemudaratan harus menggunakan suntikan. Ya kan? Dokter berpendapat, oh ini ibu harus disuntik. Nah, kalau kita disuntik dengan memasukkan obat, ini boleh. Tidak jadi masalah. Yang tidak boleh itu memasukkan sesuatu benda di dalam anggota tubuh yang terbuka. Itu yang membatalkan puasa. Kalau kita hanya suntik, memasukkan sesuatu yang tidak menimbulkan kepuasan atau kekenyangan, itu tidak boleh. Tapi kalau hanya untuk obat, itu boleh. Kita dalam keadaan mudarat. Tapi kalau infus ini ulama berpendapat ada khilafiyah di sini. Tapi ulama mengiaskan itu kepada sesuatu yang mengenyangkan. Kan infus ada vitamin. Vitamin mengenyangkan, kemudian menghilangkan rasa haus, kan itu suatu infus kan. Nah, betul. Ini kalau perlu kita hindari, bisa membatalkan puasa kita. Paling rendah puasa kita tidak akan mendapat pahala di sisi Allah. Karena kita kalau begini kan, kalau dibolehkan infus ini masuk, bagi yang tidak kuat ya infus saja kan. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kalau bagi siapapun yang sakit, kalau disuntik boleh. Itu tidak jadi masalah. Kalau minum obat mutlak tidak boleh, kecuali kemudaratan. Ya buka saja kan, tidak masalah. Tapi kalau infus ini alangkah bagusnya kita hindari. Jangan sampai kita melakukan infus di waktu kita berpuasa kalau kita mampu. Sebab dalam agama ini boleh kita tidak berpuasa. Dalam keadaan kemudaratan. Seperti sakit, nanti diqadha. Itu. Mudah-mudahan jawaban yang ini mempat bagi umat kita berataan. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Jadi misalkan di saat kita menjalani ibadah puasa, mulai sahur nih sebenarnya memang niatnya mampu menjalankan puasa Ustaz. Kemudian di saat siang mulai tidak fit badan dan harus menyuntikkan obat, itu tidak apa-apa Ustaz? Tidak apa-apa. Berarti tetap sah puasanya untuk dilanjutkan. Namun jika memang dirasa badan tidak fit sebelum daripada menjalankan sahur, maka kalau bisa dilewati saja puasanya dan diganti pada hari selanjutnya Ustaz. Memang itu, nah masalah ini sedikit beda. Kalau dia memang tidak mampu, dituntut puasa dulu. Niat dan puasa dulu, tapi di mana dia tidak merasa boleh buka. Ini kalau sakit, kalau sakit lah, kalau ada sakit udah boleh kita. Berarti di saat merasa sakit dilanjutkan dulu, setelah di saat sudah memang tidak mampu baru dibatalkan.
Iya, dan puasanya yang untuk menyuntikkan obat tadi tetap sah Ustaz. Tidak sah. Iya. Terima kasih banyak Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana hukum bersiwak atau menggosok gigi di saat siang hari? Biasanya kan Ustaz kalau kita beraktivitas di luar rumah, apalagi yang berhubungan dengan berbicara kepada banyak orang, akan merasa mulut nih kering atau mengkhawatirkan bau mulut yang akan keluar kepada orang lain. Ini bagaimana hukumnya Ustaz? Jadi masalah siwak ini di masa Rasulullah sudah ada. Sebagaimana sabda beliau, laula asyuka ala ummati la amartahum bisiwakin 'inda kulli salatin. Ini sabda Rasulullah. Jikalau tidak memberatkan kepada umatku, niscaya aku perintahkan bersiwak tiap-tiap kali mau sholat. Tapi siwaknya Rasulullah itu beda. Di mana bedanya? Itu siwaknya Rasulullah pakai kayu Iraki namanya. Dengan ada kayu, kemudian diremas, itu digosokkan di gigi. Dan boleh berkumur. Nah, kalau sikat gigi ini ada kemiripan. Miripnya apa? Itu seperti kayu juga, tapi ada apa namanya? Seratnya setelah sikatnya. Sikat-sikatnya itu, kemudian digosokkannya, itu seperti jadi masalah. Itu boleh. Selama, ada selamanya. Selama tidak memasukkan benda itu masuk ke dalam rongga mulut. Tidak boleh. Misal kita pakai kumur-kumur, tapi berkelebihan, makruh hukumnya. Jadi ala kadarnya masukkan, tapi jangan sampai masuk ke rongga mulut ini. Kalau masuk, batal puasanya. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau untuk kita Indonesia ini atau dimanapun, itu siwaknya pakai odol. Nah ini agak hilap sedikit. Odol di sini. Odol di sini itu kan punya perasa. Betul, Ustaz. Punya perasa. Hanya itu yang kadang-kadang menimbulkan sesuatu kita menghilangkan dahaga. Ada odol tadi. Maka itu andai kata kita mau menggunakan odol juga, tapi jangan berlebihan sedikit aja cukup. Cukup sedikit aja tidak masalah. Tapi digosok kayak biasa, kemudian pakai kumuk-kumuk tapi jangan sampai berlebihan, itu boleh. Itu tidak dimakruhkan. Malah itu disunahkan. Selama sebelum gelincir matahari. Sebelum sholat zuhur lah. Nah itu boleh. Tapi setelah sholat zuhur, itu makruh hukumnya. Kata Imam Nawawi. Itu cara kita melakukan bersiwak. Jadi bersiwak ini sangat bagus. Pertama tadi menghilangkan kawaya, kedua menghilangkan bau. Tapi berpuasa di bulan suci Ramadan, baunya bulan suci Ramadan itu adalah di sisi Allah lebih bau harum daripada misik. Ini kelebihan puasa bulan Ramadan. Andai kata kita berbau pun jadi masalah juga kan. Cuma tapi lebih afdalnya lah menghilangkan bau, jangan sampai kita jadi sangkaan yang tidak bagus oleh teman-teman kita. Maka itu kalau kita ada mencium yang tidak bau, kita diam. Jangan sampai diiktirat. Karena baunya orang berpuasa itu di sisi Allah lebih bau, lebih harum daripada misik. Minyak misik itu susah untuk dicari. Seperti minyak Baitullah itu. Nah, jelas harum, artinya lebih harum lagi. Jadi kalau kita bersiwak, niatkan tiba kepada Rasulullah, menghilangkan bau, itu yang pertama. Kalau ada kita mencium orang berpuasa, mulutnya jangan diiktirat. Mudah-mudahan beberapa. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Ini memang kadang menjadi pertanyaan banyak orang setelah kayak apa aja hukumnya menyikat gigi siang hari, besokan hari. Dan sebenarnya hukumnya tetap boleh Ustaz lah. Boleh. Yang penting kembali kepada niat tadi, jangan ditaguk banyak. Jangan masuk sini. Jangan masuk. Kalau misalnya ada sengaja, cepat dikembalikan. Tetap niatnya untuk menyegarkan setelah tiba kepada Rasulullah. Jangan ini salah, jangan makal ya, karena digosok-gosok, kumur-kumur ditaguk itu batal. Sudah pasti batal setelah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Izin Ustaz, pertanyaan terakhir nih Ustaz. Ini bagaimana ketentuan puasa bagi orang tua yang sudah uzur atau bagi mereka yang menderita sakit berat sehingga tidak mampu menjalankan puasa Ramadan? Bismillah. Kalau masalah orang yang sakit, yang sangat berat itu ada dua masalah. Pertama orang yang sakit, kedua orang yang tua, yang sangat tua. Apabila orang tua ini, beliau itu tidak mampu lagi berpuasa, apabila melaksanakan ibadah puasa, itu keadaan lemah, jasadnya atau keadaan timbul kemudaratan, ini boleh beliau tidak berpuasa. Tapi wajib bayar fidyah yang namanya satu mud. Kapan pembayaran ini? Bagi yang
tua tadi pada hari itu juga. Niatkan untuk berfidyah, sebutkan nama beliau. Kalau satu mud itu ya, kalau kita ikhtiarkan sekarang ini 1 kilo lah, itu paling aman sudah. Ikhtiarkan walaupun kurang pada 1 kilo. Ambil 1 kilo, sedekah hadiahkan, aku berfidyah untuk menutupi, mengganti daripada puasa yang sakit tadi. Itu bagi yang tua. Bagi yang sakit ada 2. Bagi yang sakit sama seperti yang tua juga. Apabila sakitnya ini tidak mungkin lagi diharap sembuhnya, tidak mungkin lagi sudah. Cuma menunggu waktu aja. Ada kan yang demikian? Ada. Hati-hati. Ini sama dengan puasanya orang tua tadi. Dengan pembayaran fidyah setiap kali, setiap hari. Dengan 1 mud tadi. Itu setiap hari dibayar. Nah, kalau yang mungkin yurja bara'uhu, diharap sembuhnya, oh ini mungkin sembuh beliau ini. Mungkin karena setengah bulan sembuh. Nah, ini boleh ditunduk, tidak boleh ditunda. Ditunggu sampai lebaran Id. Nah, boleh pembayarannya semampu dia puasa. Ini puasa dulu, kan niat puasa dulu. Di mana dia merasa kada mampu, situlah dia berbuka puasa. Tapi setelah Ramadan, dia bayar fidyah. Maaf, mangqadha dan bayar fidyah. Ini ulama yang muktamad. Jadi puasa mangqadha dan bayar fidyah. Tapi ulama yang kedua cukup puasa aja. Misalnya puasanya 1 minggu dia buka puasa, 1 minggu dia bayar. Misalnya 2 minggu dia bayar. Tapi lebih ikhtiyatan kalau yang sakit ini dengan puasa tambah 1 fidyah, itu yang afdal. Andai kata tidak mampu, cukup puasa aja. Namanya puasa mangqadha di luar bulan suci Ramadan. Nah, itu mudah-mudahan ada berkah, bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz. Jadi kesimpulannya orang-orang yang sakit, kemudian yang sudah tua dan tidak bisa menjalankan ibadah puasa dengan maksimal ini sebenarnya bisa diganti setelah dengan membayar fidyah. Bayar fidyah. Nah, ini fidyahnya ini tapi Ustaz, hukumnya bolehkah dibayarkan oleh anaknya atau cucunya misalkan Ustaz, tidak dari beliau langsung? Kalau ibunya sanggup, afdalnya dia yang bayarkan. Tapi bila kada yang sakit tersebut atau yang tua tersebut mewakilkan kepada siapapun yang dia maksud. Itu cara pembayarannya. 1 mud tadi. Itu. Iya, berarti kalau memang orang yang bersangkutan ini sanggup bisa dibayarkan beliau langsung, atau kalau memang tidak berkesanggupan dalam finansial bisa dibayarkan oleh anak atau cucunya Ustaz lah. Tapi tetap dengan niat tadi. Iya, niatnya kembali kepada niat. Niat Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz sudah menemani kita pada episode perdana Gema Ramadan 1447 Hijriah hari ini dengan tema keutamaan bulan suci Ramadan dan puasa. Dari pembahasan kita hari ini bisa kita simpulkan bahwa Ramadan merupakan hadiah besar dari Allah untuk umatnya. Bulan ini menjadi kesempatan terbaik untuk melatih kesabaran, memperbaiki diri, memperbaiki akhlak, dan mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah puasa dan berbagai macam amal ibadah lainnya. Puasa bukan hanya soal menahan lapar dan haus, tetapi juga soal bagaimana kita menjaga sikap, ucapan, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya saya Muhammad Kamil Syabani bersama Ustadz Haji Muhammad Zailani beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa pada episode Gema Ramadan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.